Kita tahu di jalur Gaza yang banyak menjadi korban itu adalah warga Palestina, bukan warga Israel. Akan tetapi inisiasi ini two-state solution ini pernah terjadi di tahun 2007. Solusi untuk dua negara ini bagian dari resolusi untuk bagaimana menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Tapi hal itu tidak terjadi. Perjuangan warga Palestina untuk merdeka sudahlah sampai pada gerbangnya, sudahlah sampai pada tujuannya. Perjuangan yang sangat lama, tentu juga ini membuahkan hasil. Dan Palestina diakui di hadapan PBB. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, maka tentu inilah bentuk sebuah kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Jangan sampai lebih condong pada Israel dibanding Palestina. Korban yang banyak di jalur Gaza itu adalah Palestina. Board Office Indonesia masuk ke wilayahnya Trump. Ini seperti apakah meminta maaf ataukah meminta izin? Prabowo memilih meminta maaf. Dan Prabowo memilih menjelaskan apa yang dia lakukan di board office. Seolah-olah masyarakat dianggap kaget. Seolah ini kejutan bagi masyarakat. Ketika Prabowo masuk ke board office-nya Amerika, kok bisa Indonesia masuk ke sana? Kok bisa Indonesia mendukung perdamaiannya Israel? Ini kenapa? Ya walaupun konsekuensinya ada 1,6 triliun untuk menjadikan sebagai salah satu komitmen dan pengorbanan untuk siap bagaimana menjaga perdamaian di jalur Gaza. Apa yang direncanakan oleh Trump untuk Israel, maka penting Indonesia untuk hadir di situ. Setidaknya tahu apa yang direncanakan, harusnya orang yang berkonflik itu dua-duanya dihadirkan dan disatukan dalam satu forum bagaimana mencapai perdamaian di Gaza. Akan tetapi ini tidak, tapi Palestina tidak diundang dalam brief office. Dan Indonesia ketika masuk menjadi anggotanya, ini bukan tanpa resiko. Justru ini keberanian yang sangat total. Pertimbangan itu bisa didasari oleh dua hal, dialektik historis dan dialektik logika. Apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana perjuangan Indonesia di masa lalu sampai hari ini, dan bagaimana hari ini Indonesia harus selalu memikirkan ke depan untuk bagaimana perjuangan dan bagaimana harga diri dan martabat negara ini, untuk bagaimana menentukan arah dan tujuan. Ini penting dilakukan oleh Indonesia, bahwa resikonya besar. Apakah ini bukan sebuah ancaman bagi negara Palestina yang ada di jalur Gaza? Saya pikir itu adalah sebuah ancaman. Ketika Indonesia tidak masuk dalam lingkaran itu, maka siapa yang bisa menjamin kemerdekaan Palestina tetap berdaulat dan tetap akan utuh? Maka penting Indonesia melibatkan diri ke dalamnya. Tidak bisa bahasa kita ini disampaikan bahwa kita pro Palestina, kita pro Palestina. Disinilah kita harus mengedepankan diplomatik. Disinilah kita harus mengedepankan kehati-hatian. Disinilah juga kita harus mengedepankan kebijaksanaan. Bahwa yang dilakukan oleh Indonesia ini justru bukan berdasarkan emosional saja, akan tetapi adanya ruang kebijaksanaan dan ruang bagaimana perjuangan untuk Palestina itu tetap harus hadir. Lantas misalkan melenceng dengan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan negara Indonesia, bagaimana memperjuangkan Palestina, maka tentu itulah artinya kekhawatiran kita akan bisa terjawab. Dan kita bisa memberikan masukan terhadap pemerintah untuk tidak meneruskan hal itu. Menurut keyakinan saya, bahwa negara Indonesia belum sebesar negara-negara yang lain, belum seberkuasa dengan negara-negara yang lain. Kita bisa merasa besar negara ini di negara kita sendiri, tetapi ketika kita disandingkan dengan negara lain, maka tentulah sangatlah jauh dengan Jerman, dengan Spanyol, dengan apalagi dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Cina. Maka yang mesti dilakukan adalah bagaimana kita bisa menyetarakan negara kita dengan negara-negara besar. Saya ikat dengan kata-kata Elon Musk. Kamu adalah orang yang paling sukses
jika kamu mau mengambil resiko di saat orang lain sedang sibuk berpikir. Prabowo bukan orang kemarin sore tentunya, tapi tentu juga kita tidak bisa menutupi kekhawatiran bangsa ini terkait tentang Palestina. Jika harus berhenti, maka apa alasannya? Jika harus melanjutkan pun, maka apa alasannya? Ku sudah mencoba.